Oke. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Oka. Dan aku bakal balik lagi baca buku Harry Potter yang ketiga. Kita udah mah. Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Kita udah masuk ke chapter 15 sekarang. Jadi aku langsung mulai aja ya. Chapter 15, Final Quidditch Final. Dia mengirimkan ini padaku, kata Hermione menyodorkan suratnya. Harry mengambilnya. Perkamen itu lembab dan air mata besar-besar telah membuat tintanya sangat luntur di banyak tempat sehingga tulisannya sulit sekali dibaca. Dear Hermione, kami kalah. Aku diizinkan bawa dia pulang ke Hogwarts. Hari hukuman akan ditentukan. Vicky senang di London. Aku tak akan lupakan semua bantuan yang kau berikan kepada kami. Hagrid. Mereka tak boleh lakukan ini, kata Harry. Tak boleh. Buckbeak tidak berbahaya. Ayah Malfoy sudah membuat komite ketakutan sehingga memutuskan begitu, kata Hermione, menyeka matanya. Kau tahu dia seperti apa? Anggota komite itu orang-orang tua bodoh dan mereka ketakutan. Tapi akan ada naik banding, selalu ada. Hanya saja aku tak melihat ada harapan. Tak akan ada yang berubah. Ada, kata Ron garang. Kau tak harus mengerjakan semuanya sendiri sekarang, Hermione. Aku akan membantu. Oh, Ron. Hermione merangkul leher Ron dan menangis terseduh-seduh. Ron yang tampak ketakutan membelai kepala Hermione dengan amat canggung. Akhirnya Hermione melepaskan diri. Ron, aku sungguh minta maaf soal Scabbers, dia terisak. Oh, iya, toh dia sudah tua, kata Ron yang tampak lega sekali Hermione sudah melepaskannya. Dan dia agak tak berguna. Siapa tahu Mom dan Dad akan membelikan burung hantu untukku sekarang. Tindakan pengamanan yang diterapkan kepada anak-anak setelah Black berhasil masuk untuk kedua kalinya membuat tak mungkin bagi Harry, Ron, dan Hermione mengunjungi Hagrid di malam hari. Satu-satunya kesempatan bicara dengan Hagrid adalah selama pelajaran pemeliharaan satwa gaib. Hagrid tampak syok dengan keputusan pengadilan. Semua salahku. Lidahku terkunci. Mereka semua duduk di sana pakai jubah hitam dan aku berkali-kali jatuhkan catatanku dan lupa semua tanggal penting yang telah kau carikan untukku, Hermione. Dan kemudian Lucius Malfoy berdiri dan bacakan tuduhannya dan komite lakukan persis seperti yang dia suruh. Masih ada naik banding, kata Ron tegas. Jangan menyerah dulu, kami sedang menggarapnya. Mereka berjalan kembali ke kastil bersama yang lain. Mereka bisa melihat Malfoy berjalan di depan bersama Crabbe dan Goyle. Malfoy berkali-kali menoleh ke belakang tertawa kesenangan. Tak ada gunanya, Ron, kata Hagrid sedih saat mereka tiba di undangan kastil. Komite itu ada dalam cengkraman Lucius Malfoy. Aku cuma akan pastikan sisa waktu Vicky jadi waktu paling menyenangkan baginya. Aku berhutang padanya. Apa? Hagrid berbalik dan bergegas kembali ke pondoknya. Wajahnya dibenamkan dalam sapu tangannya. Lihat dia menangis, kata Malfoy. Crabbe dan Goyle tadi berdiri di balik pintu kastil mencuri dengar. Pernahkah kau melihat sesuatu yang sekonyol itu? Tanya Malfoy. Mana bisa orang konyol begitu jadi guru kita? Harry dan Ron bergerak cepat mendekati Malfoy, tetapi Hermione lebih cepat dari mereka. Plak! Dia telah menampar Malfoy dengan sekuat tenaga. Malfoy terhuyung. Harry, Ron, Crabbe, dan Goyle berdiri terperangah sementara Hermione mengangkat tangannya lagi. Jangan berani-berani kau mengatai Hagrid konyol lagi. Kau anak brengsek, jahat. Hermione, kata Ron lemah. Dia mencoba menyambar tangan Hermione yang sudah terayun lagi. Minggir kau, Ron. Hermione mencabut tongkatnya. Malfoy mundur.
Crabbe dan Goyle memandangnya minta petunjuk, keduanya tampak kebingungan. "Ayo," Malfoy bergumam, dan berikutnya mereka bertiga telah menghilang ke dalam lorong bawah tanah. "Hermione," kata Ron lagi, kedengarannya heran sekaligus kagum. "Harry, sebaiknya kau mengalahkannya di final Quidditch," kata Hermione nyaring. "Jangan sampai kau kalah, sebab aku tak tahan kalau Slytherin menang." "Sudah pelajaran jimat dan guna-guna nih," kata Ron, masih terkagum-kagum pada Hermione. "Sebaiknya kita berangkat sekarang." Mereka bergegas menaiki tangga puala menuju ke kelas Profesor Flitwick. "Kalian terlambat, anak-anak," kata Profesor Flitwick mencela ketika Harry membuka pintu kelas. "Cepat masuk, keluarkan tongkat, kita mencoba jampi jenaka hari ini." Cheering charm. Yang lain sudah dibagi berpasang-pasangan. Harry dan Ron bergegas ke tempat duduk paling belakang dan membuka tas mereka. Ron menoleh ke belakang. "Kemana sih Hermione?" Harry ikut mencari. Hermione tidak masuk kelas. Padahal Harry tahu Hermione berada di sebelahnya ketika dia membuka pintu kelas. "Aneh sekali," kata Harry menatap Ron. Mungkin dia ke toilet atau apa." Tetapi Hermione tidak muncul sampai pelajaran berakhir. "Dia perlu jampi jenaka juga," kata Ron ketika anak-anak meninggalkan kelas untuk makan siang. Semua nyengir lebar. Jampi jenaka membuat mereka merasa puas dan senang. Hermione juga tidak muncul untuk makan siang. Saat mereka menghabiskan pie apple mereka, pengaruh jampi jenaka sudah mulai pudar dan Harry serta Ron sudah agak cemas. Menurutmu, mungkinkah Malfoy melakukan sesuatu kepadanya?" tanya Ron cemas ketika mereka bergegas ke menara Gryffindor. Mereka melewati Satpam Troll dan menyebutkan kata kunci kepada si Nyonya Gemuk. "Flibbertigibbet." "What?" "Flibbertigibbet." Lalu memanjat lubang lukisan masuk ke ruang rekreasi. Hermione duduk di depan salah satu meja, tidur pulas. Kepalanya terbaring di atas buku aritmensi yang terbuka. Harry dan Ron duduk di sebelah kanan kirinya. Harry menjawilnya untuk membangunkannya. Apa?" kata Hermione terbangun kaget dan memandang berkeliling dengan panik. "Sudah waktunya berangkat. Pelajaran apa kita sekarang?" "Ramalan, tapi masih 20 menit lagi," kata Harry. "Hermione, kenapa kau tidak ikut jimat dan guna-guna?" "Apa? Oh, tidak," pekik Hermione. "Aku lupa ikut jimat dan guna-guna." "Tapi bagaimana bisa kau lupa?" kata Harry. "Kau bersama kami sampai kita tiba di depan kelas." "Aku tak percaya," kata Hermione meratap. "Apakah Profesor Flitwick marah?" Gara-gara Malfoy aku memikirkan dia dan lupa segalanya." "Tahu tidak Hermione," kata Ron menunduk menatap buku aritmensi besar yang digunakan Hermione sebagai bantal. "Menurutku, kau kecapean. Kau bekerja terlalu keras." "Tidak," kata Hermione menyibakkan rambut dari matanya dan memandang berkeliling dengan putus asa mencari tasnya. "Aku cuma teledor, cuma itu. Sebaiknya aku menemui Profesor Flitwick dan minta maaf. Sampai ketemu di ramalan." Hermione bergabung dengan mereka di kaki tangga menuju kelas Profesor Trelawney 20 menit kemudian. Dia tampak sangat resah. "Aku tak mengerti bagaimana aku bisa tidak ikut jampi jenaka. Berani taruhan, pasti nanti keluar waktu ujian. Profesor Flitwick memberi isyarat ini mungkin keluar." Bersama-sama, mereka menaiki tangga memasuki ruang menara yang remang-remang dan pengap. Di atas setiap meja kecil ada bola kristal penuh kabut putih berkilau bagai mutiara. Harry, Ron, dan Hermione duduk di meja reot yang sama. Kupikir kita baru akan belajar bola kristal semester yang akan datang," gumam Ron memandang berkeliling dengan waspada. "Siapa tahu Profesor Trelawney berada dekat situ." Jangan mengeluh. Ini berarti kita sudah selesai mempelajari Rajah Tangan," Harry balas bergumam. "Aku sudah muak melihatnya berjengit setiap kali dia melihat tanganku." "Selamat siang, anak-anak," sapa suara sayup-sayup yang sudah mereka kenal. Dan seperti biasanya, Profesor Trelawney muncul secara dramatis dari dalam keremangan. Parvati dan Lavender bergidik saking senangnya. Wajah mereka bersinar tertimpa cahaya dari bola kristal mereka. "Aku memutuskan untuk memperkenalkan bola kristal lebih awal dari yang kurencanakan semula," kata Profesor Trelawney secara duduk membelakangi perapian dan memandang berkeliling.
Takdir telah memberitahuku bahwa ujian kalian dalam bulan Juni akan ada hubungannya dengan bola kristal, dan aku ingin sekali memberi kalian cukup latihan. Hermione mendengus. Yang benar saja, takdir memberitahunya. Siapa sih yang membuat soal ujiannya? Dia kan? Sungguh ramalan yang luar biasa, katanya tanpa berusaha memelankan suaranya. Susah menduga apakah Profesor Trelawney mendengarnya, karena wajahnya tersembunyi dalam keremangan. Meskipun demikian, Profesor Trelawney melanjutkan seakan dia tidak mendengar. Membaca bola kristal adalah seni yang harus sekali, katanya menerawang. Aku tak mengharap di antara kalian ada yang bisa melihat saat pertama kalian memandang ke dalam bola yang tak terhingga. Kita akan mulai dengan berlatih merilekskan pikiran yang sadar dan mata luar. Ron terkikik, tak bisa lagi menahan geli dan terpaksa menjejalkan kepalanya ke dalam mulut untuk meredam kikikannya. What? Menjejalkan kepalanya ke dalam mulut. Untuk membersihkan mata batin dan pikiran bawah sadar, mungkin kalau kita beruntung, beberapa dari kalian bisa melihat sebelum akhir pelajaran. Maka begitulah mereka mulai. Harry paling tidak merasa tolol sekali memandang kosong pada bola kristal, berusaha mengosongkan pikirannya, sementara pikiran-pikiran seperti ini perbuatan tolol tak henti-hentinya melintas. Yang membuat lebih parah lagi, Ron berulang-ulang terkikik tertahan dan Hermione terus-menerus Sudah lihat sesuatu? Harry menanyai mereka setelah selama seperempat jam memandang bola kristal dalam diam. Ya, ada noda bekas terbakar di meja ini, kata Ron sambil menunjuk. Ada anak yang lilinnya pernah jatuh. Sungguh buang-buang waktu, desis Hermione. Aku bisa berlatih sesuatu yang berguna. Aku bisa mengejar ketinggalan jampi jenaka. Profesor Trelawney berjalan melewati mereka. Apakah ada yang bisa kubantu menafsirkan tanda-tanda berkabut dalam bolanya? Dia bergumam di tingkah gemercing gelang-gelangnya. Aku tak perlu bantuan, bisik Ron. Sudah jelas apa artinya ini. Akan ada banyak kabut malam ini. Harry dan Hermione tertawa. Astaga, kata Profesor Trelawney sementara semua kepala menoleh ke arah mereka. Parvati dan Lavender tampak ngeri. Kalian mengganggu getaran kekuatan nujum. Profesor Trelawney mendekat dan mengamati bola kristal mereka. Hati Harry mencelos. Dia yakin betul apa yang akan terjadi. Ada sesuatu di sini, Profesor Trelawney berbisik, mendekatkan wajahnya ke bola kristal sehingga bola itu dipantulkan 2 kali dari kacamatanya yang lebar. Ada yang bergerak. Tapi apa itu? Harry siap mempertaruhkan segala miliknya termasuk firebolt-nya bahwa yang akan dikatakan Profesor Trelawney bukan berita bagus. Benar saja. Nak, Profesor Trelawney mendesah menatap Harry. Tampaknya di sini lebih jelas daripada sebelumnya, nak. Mengendap-endap, mendekatimu semakin dekat. Si Grim, astaga, kata Hermione keras. Jangan Grim konyol itu lagi. Profesor Trelawney mengangkat matanya yang besar memandang Hermione. Parvati membisikkan sesuatu kepada Lavender, lalu mereka berdua ikut membelalak kepada Hermione. Profesor Trelawney menegakkan diri mengawasi Hermione dengan kemarahan yang tampak jelas. Terpaksa kukatakan bahwa dari saat pertama kau memasuki kelas ini, nak, jelas bahwa kau tidak memiliki apa yang dituntut oleh seni agung ramalan. Terus terang saja, belum pernah aku punya murid yang pikirannya begitu biasa. Sekejap ruangan hening. Kemudian, baiklah, kata Hermione tiba-tiba sambil bangkit dan menyingkap kabut masa depan ke dalam tasnya. Baiklah, dia mengulangi, mengayunkan tas ke atas bahunya dan menabrak Ron sampai nyaris terjatuh dari kursinya. Aku menyerah, aku tidak ikut lagi. Dan seluruh kelas terkesima melihat Hermione berjalan ke pintu tingkap, menendangnya sampai terbuka dan menuruni tangga menghilang dari pandangan. Butuh beberapa menit sebelum kelas bisa tenang lagi. Profesor Trelawney tampaknya sudah lupa sama sekali akan Grim. Dia mendadak berbalik dari meja Ron dan Hermione,
bernafas agak berat sementara mengencangkan syal tipis ke tubuhnya. "Oh," kata Lavender tiba-tiba membuat semua orang kaget. "Oh, Profesor Trelawney, saya baru ingat. Anda sudah melihatnya meninggalkan kelas kan? Betul kan, Profesor? Menjelang Paskah, salah satu dari kita akan meninggalkan kita selamanya. Anda sudah mengatakannya lama sebelumnya, Profesor." Profesor Trelawney memberinya senyum samar. "Ya, Nak, aku memang sudah tahu bahwa Miss Granger akan meninggalkan kita. Meskipun demikian, orang biasa berharap dia salah membaca pertanda. Mata batin kita kadang-kadang membebani." Lavender dan Parvati tampak kagum sekali dan merapat agar Profesor Trelawney bisa bergabung di meja mereka. Hari yang parah buat Hermione, gumam Ron kepada Harry. Dia tampak terpesona. Harry mengerling ke dalam bola kristalnya, tapi tak melihat apa-apa kecuali kabut putih yang melayang-layang. Betulkah tadi Profesor Trelawney melihat Grim lagi? Akankah dia melihatnya juga? Gawat kalau dia mengalami kecelakaan nyaris fatal lagi, mengingat final Quidditch sudah semakin dekat. Liburan Paskah tak bisa disebut santai. Murid-murid kelas 3 belum pernah mendapat PR sebanyak itu. Neville Longbottom tampaknya nyaris pingsan saking cemasnya, dan dia bukan satu-satunya yang begitu. "Yang begini ini mana bisa disebut liburan?" Seamus Finnegan mengerang di dalam ruang rekreasi pada suatu sore. "Ujian kan masih lama, kerajinan amat sih mereka." Tetapi tak ada yang tugasnya sebanyak Hermione. Bahkan tanpa pelajaran ramalan, dia mengambil lebih banyak mata pelajaran dibanding teman-temannya. Dia biasanya yang paling akhir meninggalkan ruang rekreasi di malam hari, dan yang pertama tiba di perpustakaan keesokan paginya. Di bawah matanya sekarang ada lingkaran-lingkaran hitam seperti lupin, dan dia tampaknya terus-menerus mau menangis. Ron sudah mengambil alih tanggung jawab untuk naik banding soal Buckbeak. Kalau tidak mengerjakan tugas-tugasnya, dia tekun membaca buku-buku tebal dengan judul-judul seperti buku pegangan psikologi hipogrif dan unggas atau buas, telaah tentang kebrutalan hipogrif. Begitu asyiknya Ron sampai dia lupa bersikap sangar pada Crookshanks. Harry sementara itu harus menyempatkan diri membuat PR di sela-sela latihan Quidditch-nya setiap hari. Belum lagi diskusi tentang taktik yang tak ada habis-habisnya dengan Wood. Pertandingan Gryffindor Slytherin akan berlangsung pada Sabtu pertama setelah liburan Paskah. Slytherin sementara ini unggul dalam turnamen tepat 200 angka. Ini berarti seperti yang tak bosan-bosannya diingatkan Wood pada timnya, bahwa mereka perlu memenangkan pertandingan dengan melebihi angka itu untuk memperoleh piala. Itu juga berarti bahwa beban kemenangan paling berat jatuh ke pundak Harry karena menangkap Snitch bernilai 150 angka. "Jadi kau baru boleh menangkapnya kalau kita sudah unggul lebih dari 50 angka. Wood tak henti-hentinya mengingatkan Harry. Hanya kalau kita sudah menang lebih dari 50 angka, Harry. Kalau tidak, kita memenangkan pertandingan tapi kehilangan piala. Kau paham kan? Kau baru boleh menangkap Snitch kalau kita..." "Aku tahu, Oliver," teriak Harry. Seluruh penghuni Gryffindor terobsesi oleh pertandingan yang akan berlangsung. Gryffindor belum pernah memenangkan pertandingan lagi sejak si Seeker legendaris Charlie Weasley, kakak tertua kedua Ron, meninggalkan tim. Tetapi Harry sangsi, apakah ada di antara mereka, bahkan Wood, yang punya keinginan menang sebesar dirinya. Kebencian di antara Harry dan Malfoy telah mencapai puncaknya. Malfoy masih jengkel dengan kejadian pelemparan lumpur di Hogsmeade, dan lebih gusar lagi karena Harry entah bagaimana berhasil menghindar dari hukuman. Harry belum lupa usaha Malfoy menyabotasenya dalam pertandingan melawan Ravenclaw, tetapi masalah Buckbeak lah yang membuatnya paling bertekad untuk mengalahkan Malfoy di depan seluruh sekolah. Seingat anak-anak, belum pernah ada saat menjelang pertandingan yang suasananya setegang itu. Seusai liburan, ketegangan di antara kedua tim dan asrama masing-masing sudah sedemikian rupa sehingga bisa meledak setiap saat.
Gesekan-gesekan kecil terjadi di koridor-koridor, memuncak dengan insiden tak menyenangkan yang diakhiri dengan anak kelas 4 Gryffindor dan anak kelas 6 Slytherin dibawa ke rumah sakit dengan daun-daun bawang bermunculan dari dalam telinga mereka. Parah ya, saling bully di sekolah sihir itu. Harry sendiri kerepotan menghadapi berbagai gangguan. Dia tak bisa berjalan ke kelas tanpa anak-anak Slytherin menjulurkan kaki, berusaha menjegalnya. Crabbe dan Goyle selalu muncul kemanapun Harry pergi dan menyingkir dengan kecewa ketika melihat Harry dikerumuni anak-anak. Wood telah memberi instruksi agar Harry selalu ditemani kemanapun dia pergi. Siapa tahu anak-anak Slytherin akan melakukan sesuatu yang membuat Harry tak bisa ikut bertanding. Semua penghuni Gryffindor menyambut tantangan ini dengan sangat antusias, sehingga tak mungkin bagi Harry tiba di kelasnya tepat waktu. Karena dia selalu dikelilingi serombongan besar anak-anak yang bising, Harry sendiri lebih mencemaskan keselamatan Firebolt-nya daripada dirinya sendiri. Kalau tidak sedang dipakai terbang, Harry menyimpannya dalam kopernya yang terkunci, dan dia sering berlari pulang ke menara Gryffindor pada jam istirahat untuk mengecek apakah sapunya masih ada. Semua kegiatan yang biasa dalam ruang rekreasi Gryffindor ditinggalkan pada malam sebelum pertandingan. Bahkan Hermione pun meninggalkan buku-bukunya. "Aku tak bisa belajar, aku tak bisa konsentrasi," katanya tegang. Suasana bising sekali. Fred dan George Weasley mengatasi stres mereka dengan jalan berteriak lebih keras dari biasa dan bergembira secara berlebihan. Oliver Wood membungkuk di atas maket lapangan Quidditch di sudut, mendorong-dorong boneka-boneka kecil di lapangan itu dengan tongkatnya, dan bergumam sendiri. Angelina, Alicia, dan Katie tertawa mendengar gurauan George. Harry duduk bersama Ron dan Hermione jauh dari pusat keramaian, berusaha tidak memikirkan esok hari. Karena setiap kali dia teringat pertandingan, ada sensasi mengerikan seakan sesuatu yang sangat besar mendesak ingin keluar dari perutnya. "Kau baik-baik saja," kata Hermione, meskipun dia sendiri tampak ngeri. "Kau kan punya Firebolt," kata Ron. "Ya," kata Harry, perutnya melilit. Lega sekali rasanya ketika Wood tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Seluruh anggota tim, tidur!" Tidur Harry tak nyenyak. Mula-mula dia bermimpi dia bangun kesiangan, dan Wood berteriak-teriak, "Di mana kau? Kami terpaksa memakai Neville." Kemudian dia bermimpi bahwa Malfoy dan anggota tim Slytherin lainnya datang ke pertandingan naik naga. Harry sedang terbang secepat mungkin berusaha menghindari semburan api dari mulut tunggangan Malfoy. Ketika dia sadar, dia lupa tidak naik Firebolt-nya. Harry terjatuh dari angkasa dan terbangun dengan kaget. Baru beberapa detik kemudian Harry sadar bahwa pertandingan belum dimulai, bahwa dia aman berada di tempat tidurnya, dan bahwa tim Slytherin jelas tidak diizinkan bermain dengan naik naga. Harry merasa haus sekali. Sebisa mungkin tidak membuat suara, Harry turun dari tempat tidurnya dan menuang air dari teko perak di bawah jendela. Di luar sunyi dan tenang. Tak ada angin yang menggoyang-goyang pucuk pohon di hutan terlarang. Dalu perkasa tak bergerak dan tampak tak berbahaya. Kelihatannya kondisi pertandingan kali ini sempurna. Harry menaruh pialanya. Piala di sini nih cangkir ya. Harry menaruh pialanya yang baru akan kembali ke tempat tidurnya ketika matanya menangkap sesuatu. Ada binatang berkeliaran di lapangan rumput yang berkilau keperakan. Harry melesat ke meja di sebelah tempat tidurnya, menyambar kacamatanya dan memakainya, kemudian bergegas kembali ke jendela. Tak mungkin itu Grim, tidak sekarang, tidak tepat sebelum pertandingan. Dia menyipitkan mata memandang lapangan rumput lagi, dan setelah semenit mencari-cari dengan panik, melihatnya. Binatang itu berjalan di tepi hutan sekarang. Dia sama sekali bukan Grim, melainkan seekor kucing. Harry mencengkeram ambang jendela dengan lega ketika dia mengenali ekor sikat botolnya. Ternyata cuma si Crookshanks. Atau betulkah itu cuma Crookshanks? Harry menyipitkan mata, menempelkan hidungnya sampai rata ke kaca.
Crookshanks kelihatannya berhenti. Harry yakin dia bisa melihat binatang lain bergerak dalam keremangan pepohonan juga. Dan saat berikutnya binatang itu muncul. Anjing besar berbulu lebat panjang bergerak diam-diam menyeberangi lapangan. Crookshanks berjalan di sebelahnya. Harry terbelalak. Apa artinya ini? Kalau Crookshanks juga bisa melihat anjing itu, bagaimana mungkin anjing itu merupakan pertanda kematian Harry? Ron, Harry mendesis. Ron, bangun! Aku perlu kau untuk memberitahuku apakah kau bisa melihat sesuatu. Masih gelap, Harry, gumam Ron dengan suara mengantuk. Kau mau apa sih? Di bawah sana. Harry cepat-cepat melongok kembali keluar jendela. Crookshanks dan si anjing sudah lenyap. Harry memanjat ke ambang jendela untuk melihat ke tempat yang dinaungi bayangan gelap kastil. Tetapi mereka tak ada. Kemana perginya mereka? Dengkur keras memberitahunya bahwa Ron sudah tertidur lagi. Harry dan anggota tim Gryffindor lainnya memasuki aula besar keesokan harinya disambut tepukan riuh. Harry mau tak mau nyengir ketika melihat baik meja Ravenclaw maupun Hufflepuff bertepuk tangan untuk mereka juga. Meja Slytherin mendesis keras ketika mereka lewat. Harry melihat Malfoy tampak lebih pucat dari biasanya. Wood melewatkan waktu sarapan untuk membujuk anggota timnya agar makan, sementara dia sendiri tak menyentuh apa-apa. Kemudian dia menyuruh mereka buru-buru ke lapangan sebelum yang lain selesai sarapan, agar mereka mendapat gambaran kondisi lapangan. Ketika mereka meninggalkan aula besar, semua bertepuk tangan lagi. Semoga sukses, Harry, seru Cho Chang. Harry merasa wajahnya merona merah. Oke, tak ada angin, matahari sedikit kelewat terang. Ini bisa menyesatkan pandanganmu, jadi hati-hati. Lapangan cukup keras, bagus, jejakan kita bisa keras. Wood berjalan mengelilingi lapangan, memandang berkeliling diikuti anggota timnya. Akhirnya mereka melihat pintu depan kastil terbuka dari kejauhan dan seluruh sekolah turun ke halaman. Kabar ganti, kata Wood tegang. Tak seorang pun dari mereka bicara ketika mereka berganti memakai jubah merah tua mereka. Dalam hati, Harry bertanya apakah mereka semua merasakan seperti yang dia rasakan, seakan dia telah memakan sesuatu yang menggeliat-geliat waktu sarapan tadi. Rasanya baru sekejap, Wood telah berkata, "Oke, sudah waktunya. Kita berangkat." Mereka memasuki lapangan di tengah gelombang kebisingan. 3/4 penonton memakai mawar merah, lambai-lambaikan bendera-bendera merah dengan lambang singa Gryffindor atau mengacung-acungkan spanduk dengan slogan-slogan seperti "Ayo Gryffindor" atau "Singa memang juara". Meskipun demikian, di belakang tiang gawang Slytherin 200 orang memakai jubah hijau. Ular perak Slytherin berkilauan di bendera-bendera mereka, dan Profesor Snape duduk di baris paling depan memakai jubah hijau seperti yang lain dan senyum-senyum sangat muram. Can you imagine Profesor Snape pakai jubah hijau? Dan senyum. Dan ini dia regu Gryffindor, teriak Lee Jordan yang bertindak sebagai komentator seperti biasanya. Potter, Bell, Johnson, Spinnet, Weasley, dan Wood dikenal luas sebagai tim terbaik yang pernah dilihat Hogwarts selama beberapa tahun. Komentar Lee tenggelam oleh gelombang dari ujung Slytherin. Dan sekarang muncul regu Slytherin, dipimpin oleh Kapten Flynn. Dia telah membuat beberapa perubahan dalam urutan, dan tampaknya memilih berdasarkan ukuran bukan kemampuan. Terdengar lebih banyak dari rombongan Slytherin. Meskipun demikian, Harry beranggapan pendapat Lee ada benarnya. Malfoy adalah orang terkecil dalam regu ini, sisanya semuanya bertubuh besar-besar sekali. Kapten, silahkan jabat tangan, kata Madam Hooch. Flynn dan Wood saling mendekat dan saling menggenggam tangan kuat-kuat. Kelihatannya masing-masing sedang berusaha mematahkan jari-jari lawannya. Naik ke sapu kalian, kata Madam Hooch. 3, 2, 1. Tiupan peluitnya lenyap ditelan sorakan penonton ketika 14 sapu mengangkasa. Harry merasakan rambutnya tersibak dari dahinya. Ketegangannya sirna dalam kegairahan terbang. Dia memandang berkeliling.
Melihat Malfoy membuntutinya dan mempercepat laju sapunya untuk mencari Snape. Dan bola di tangan Gryffindor. Alicia Spinnet dari Gryffindor memegang Quaffle, meluncur lurus menuju gawang Slytherin. Bagus sekali Alicia. Sayang sekali Quaffle direbut oleh Warrington. Warrington dari Slytherin membelah lapangan. Bluk! Sasaran belajar yang tepat sekali dari George Weasley. Warrington menjatuhkan Quaffle-nya, ditangkap oleh Johnson. Bola kembali ke tangan Gryffindor. Ayo Angelina, berkelit cantik menghindari Montague. Tunduk Angelina, ada belajar. Gol! Dia berhasil memasukkan bola. 10-0 untuk Gryffindor. Angelina meninju udara sementara dia melesat mengelilingi ujung lapangan. Lautan merah di bawahnya bersorak kegirangan. Ouch! Angelina nyaris terempas dari sapunya ketika Marcus Flynn menabraknya. Sorry, kata Flynn sementara penonton di bawah berhumara. Sorry, aku tidak lihat dia. Saat berikutnya, Fred Weasley telah mengarahkan pemukul biternya ke belakang kepala Flynn. Hidung Flynn menabrak gagang sapunya sampai berdarah. Cukup! Pekik Madam Hooch meluncur di antara mereka. Penalti untuk Gryffindor karena serangan tanpa sebab kepada chaser mereka. Penalti untuk Slytherin karena serangan sengaja kepada chaser mereka. Jangan begitu dong, Miss, gerutu Fred, tetapi Madam Hooch meniup peluitnya dan Alicia terbang maju untuk melakukan penaltinya. Ayo Alicia, teriak Lee memecahkan keheningan yang telah menyelimuti penonton. Ya, dia mengalahkan si kiper. 20-0 untuk Gryffindor. Harry membelokkan firebolt-nya yang dengan tajam untuk melihat Flynn yang masih berdarah maju ke depan untuk melakukan penalti bagi Slytherin. Wood berjaga di depan gawang Gryffindor. Rahangnya terkatup rapat. Tentu saja Wood kiper hebat, kata Lee Jordan memberitahu penonton sementara Flynn menunggu peluit Madam Hooch. Hebat, sulit ditembus, sungguh sulit. Ya, aku tak percaya. Wood menyelamatkan gawang Gryffindor. Lega, Harry terbang menjauh, memandang berkeliling mencari Snitch. Tetapi tetap memastikan dia mendengar suara komentar Lee. Dia harus menjauhkan Malfoy dari Snitch sampai Gryffindor sudah unggul lebih dari 50 angka. Bola di tangan Gryffindor, bukan, di tangan Slytherin, bukan, kembali bola di tangan Gryffindor. Berhasil direbut Katie Bell. Katie Bell dari Gryffindor memegang Quaffle. Dia meluncur ke gawang, itu sengaja. Montague, chaser Slytherin, memotong di depan Katie, tapi alih-alih merebut Quaffle, dia malah menyambar kepala Katie. Katie jungkir balik di udara, berhasil bertahan di atas sapunya, tetapi Quaffle-nya terjatuh. Peluit Madam Hooch berbunyi lagi sementara dia terbang ke arah Montague dan memarahinya. Menit berikutnya, Katie berhasil memasukkan bola penalti melewati kiper Slytherin. 30-0, rasain dasar licik kasar. Jordan, kalau kau tidak bisa berkomentar tanpa memihak, saya mengomentari sesuai yang terjadi, Profesor. Harry merasakan entakan kuat kegairahan. Dia telah melihat Snitch berpendar berkilau di kaki salah satu tiang gawang Gryffindor, tetapi dia belum boleh menangkapnya. Dan jika Malfoy melihatnya, berpura-pura mendadak berkonsentrasi, Harry memutar firebolt-nya dan meluncur menuju gawang Slytherin. Berhasil, Malfoy meluncur mengejarnya. Rupanya mengira Harry melihat Snitch di sana. Wush! Salah satu belajar berdesing melewati telinga kanan Harry hasil pukulan biter raksasa Slytherin, Derek. Saat berikutnya, wush! Belajar kedua menyerempet siku Harry. Siku Harry, biter satunya Bol bergerak ke arahnya. Sekilas Harry melihat Bol dan Derek meluncur ke arahnya. Pemukul mereka terangkat. Harry mengarahkan firebolt-nya ke atas pada detik terakhir. Akibatnya Bol dan Derek bertabrakan dengan bunyi mengerikan. Haha! Pekik Lee Jordan ketika kedua biter Slytherin saling menjauh. Memegangi kepala masing-masing. Sakit ya? Kalian harus lebih gesit dari itu kalau mau mengalahkan firebolt. Dan bola kembali di tangan Gryffindor. Setelah Johnson berhasil merebut Quaffle, Flynn Flynn merendenginya. What the heck? What is merendenginya? Sodok matanya Angelina. Cuma bergurau, Profesor, cuma bergurau. Oh tidak, Flynn berhasil merebut bola. Flynn terbang ke gawang Gryffindor. Ayo Wood, selamatkan. Tetapi Flynn berhasil mencetak gol. Terdengar sorakan riuh dari anak-anak Slytherin dan Lee
mengumpat-gumpat keras sehingga Profesor McGonagall berusaha menjauhkan megafon sihir darinya. Maaf Profesor, maaf, tak ada yang terjadi lagi. Jadi Gryffindor masih unggul 30 lawan 10 dari bola di tangan Gryffindor. Pertandingan itu menjadi pertandingan paling kotor yang pernah diikuti Harry. Slytherin yang berang karena Gryffindor berhasil memimpin sejak awal menggunakan segala cara untuk merebut Quaffle. Ball memukul Alicia dengan pemukulnya dan berkilah bahwa dia mengira Alicia itu belajar. George Weasley menyikut wajah Ball sebagai balasan. Madam Hooch memberikan penalti kepada kedua tim dan Wood berhasil menyelamatkan gawangnya dengan spektakuler sehingga angka menjadi 40-10 untuk Gryffindor. Snitch telah lenyap lagi. Malfoy masih tetap menempel Harry yang melayang di atas pertandingan mencari-cari Snitch. Begitu Gryffindor unggul 50 angka, Katie mencetak gol 50-10. Fred dan George Weasley terbang mengelilingi Katie, berjaga kalau-kalau ada anak Slytherin yang mau membalas dendam. Ball dan Derek menggunakan kesempatan absennya Fred dan George ini untuk mengarahkan kedua belajar kepada Wood. Kedua bola itu susul-menyusul menghantam perut Wood dan Wood berguling di udara, mencengkram sapunya amat kesakitan. Madam Hooch marah sekali. Kalian dilarang menyerang kiper kecuali Quaffle ada di area gol. Dia berteriak kepada Ball dan Derek. Penalti untuk Gryffindor dan Angelina berhasil memasukkan bola 60-10. Beberapa saat kemudian, Fred Weasley menghantamkan belajar ke arah Warrington, membuat Quaffle terlepas dari tangannya. Alicia menyambarnya dan memasukkannya ke gawang Slytherin 70-10. Anak-anak Gryffindor di bawah berteriak-teriak sampai serak. Gryffindor sudah unggul 60 angka dan jika Harry menangkap Snitch sekarang, piala Quidditch menjadi milik mereka. Harry hampir bisa merasakan ratusan pasang mata yang mengikutinya saat dia terbang di atas lapangan tinggi di atas pertandingan dengan Malfoy di belakangnya. Dan kemudian dia melihatnya. Snitch berkilauan, kira-kira 6 meter di atasnya. Harry menambah kecepatan sapunya. Angin menderu di telinganya. Dia menjulurkan tangannya, tetapi mendadak fireboltnya merambat. Dengan ngeri dia menoleh. Malfoy telah melempar dirinya ke depan, memegang ekor firebolt dan menariknya. Kau! Harry marah sekali sehingga ingin memukul Malfoy, tetapi tak sampai. Malfoy tersengal-sengal kelelahan dalam usahanya menahan firebolt, tetapi matanya berkilat licik. Dia telah berhasil mendapatkan yang diinginkannya. Snitch telah menghilang lagi. Penalti! Penalti untuk Gryffindor. Belum pernah aku melihat taktik macam itu, jerit Madam Hooch melesat ke tempat Malfoy yang meluncur kembali di atas Nimbus 2001-nya. Penipu licik! Lee Jordan meraung ke dalam megafonnya, berkelit menghindari tangkapan Profesor McGonagall. Brengsek! Profesor McGonagall tidak menegurnya. Dia bahkan mengacung-acungkan tinju ke arah Malfoy, tapi topinya merosot dan dia juga berteriak-teriak marah. Alicia melakukan penalti, tapi saking jengkelnya, bolanya meleset semeter lebih. Tim Gryffindor kehilangan konsentrasi. Sebaliknya, Slytherin yang senang dengan kelicikan Malfoy terhadap Harry semakin bersemangat. Slytherin memegang bola, Slytherin menuju gol. Montague berhasil memasukkan bola. Lee mengeluh, 70-20 untuk Gryffindor. Harry sekarang mengawasi Malfoy begitu dekat sehingga lutut mereka berkali-kali bergesekan. Harry tak akan membiarkan Malfoy berada dekat Snitch. Minggir Potter, teriak Malfoy frustasi ketika dia mencoba memutar dan ternyata Harry sudah menghadangnya. Angelina Johnson menangkap Quaffle untuk Gryffindor. Ayo Angelina, ayo! Harry memandang berkeliling. Semua pemain Slytherin kecuali Malfoy, bahkan kiper Slytherin juga meluncur ke arah Angelina. Semuanya akan memblokirnya. Harry memutar fireboltnya membungkuk rendah sekali sampai dia membujur rata di atas gagang sapunya dan menjejak maju seperti peluru. Dia meluncur ke arah rombongan Slytherin. Para pemain Slytherin berpencar berhambur ketika firebolt melesat ke arah mereka. Jalan Angelina mulus. Gol! Gol! Gryffindor unggul dengan angka 80-20. Harry yang hampir saja meluncur menabrak tempat duduk penonton berhenti di tengah udara, berputar dan meluncur kembali ke tengah lapangan. Dan kemudian dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Malfoy menuki, wajahnya penuh kemenangan. Kira-kira semeter dari rumputan di bawah tampak kilau kecil keemasan. Harry melajukan fireboltnya ke bawah,
tetapi Malfoy sudah beberapa kilometer di depannya. Ayo, 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 Harry mendesak sapunya. Mereka hampir berhasil mengejar Malfoy. Harry membungkuk merapatkan diri ke gagang sapu ketika Bowl memukul belajar ke arahnya. Dia sudah sampai ke mata kaki Malfoy, mereka sudah sejajar. Harry melempar tubuhnya ke depan, melepas kedua tangan dari sapunya. Dia menyingkirkan lengan Malfoy dan yang menghalanginya dan yes! Dia mengerem tukikannya, tangannya terancung ke udara dan stadion meledak. Harry terbang di atas kerumunan, dering aneh terdengar di telinganya. Bola emas kecil mungil tergenggam di tangannya, mengepak-ngepakkan sayapnya yang tak berdaya ke jari-jari Harry. Kemudian Wood meluncur ke arahnya, setengah dibutakan oleh air mata. Dia merangkul leher Harry dengan terisak, tak terkendali di bahunya. Harry merasakan benturan keras dari dua arah ketika Fred dan George menabrak mereka. Kemudian terdengar suara Angelina, Alicia, dan Katie. Kita memenangkan piala! Kita memenangkan piala! Berpelukan serabutan, tim Gryffindor mendarat di tanah sambil berteriak-teriak serak. Gelombang demi gelombang supporter merah memanjat pagar pembatas memasuki lapangan. Tangan-tangan menghujani punggung-punggung mereka. Harry cuma bisa merasakan suara-suara dan tubuh-tubuh mendesaknya. Kemudian dia dan teman-teman timnya diangkat ke bahu para supporter. Setelah diangkat ke cahaya, dia melihat Hagrid. Jubahnya dipenuhi mawar-mawar merah. Kau kalahkan mereka, Harry. Kau kalahkan mereka. Tunggu sampai aku cerita pada Buckbeak. Tampak Percy melompat-lompat seperti orang gila. Semua martabat dilupakan. Profesor McGonagall terisak lebih keras dari Wood, menyeka matanya dengan bendera besar Gryffindor dan menyeruak di antara kerumunan menuju Harry tanpa Ron dan Hermione. Mereka tak sanggup bicara saking terharunya. Mereka cuma bisa tersenyum berseri-seri ketika Harry dibawa ke deretan tempat duduk, ke tempat Dumbledore berdiri menanti dengan piala Quidditch yang amat besar. Kalau saja ada Dementor, ketika Wood yang terseduh menyerahkan piala ke tangan Harry, ketika Harry mengangkatnya ke atas, Harry merasa dia bisa menghasilkan Patronus paling hebat sedunia. Yeay! Finally! Gryffindor menang piala Quidditch. Congratulations kepada tim Gryffindor. Dan itu dia tadi akhir dari chapter 15. Oke, thank you so much guys, semuanya yang udah denger atau nonton video ini. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa di like atau komen ya saran-saran, boleh kasih info, mungkin kasih pendapat kalian tentang chapter ini. Itu dia. Jadi aku udah selesai baca. Kita lanjut lagi, ketemu lagi di next video. Thank you, bye.